Good morning, student. How are you today? I'm fine too. I hope you in good situation with your family at home. Okay, welcome back again with me, your English teacher. Before we continue our material, I have to say Happy New Year 2021, and I hope you enjoy this year. Okay, today we are going to learn the next chapter of our material in this semester, narrative text. Okay, in this chapter, we will learn the definition of the narrative text, the social function of narrative text, generic structure of narrative text, and language features. Okay, the first one, the definition. Narrative text is story with complication, problematic events, and it tries to find resolution to solve the problems. Jadi narrative text ini adalah sebuah cerita yang berisikan tentang konflik, kemudian rentetan-rentetan masalah atau problem, dan yang terakhir nanti akan muncul atau dicoba untuk memunculkan resolution dari problem-problem atau konflik yang munculkan klimaks, kemudian diberikan resolusi atau pemecahan permasalahan. Oke. Nah, contoh dari narrative text di sini adalah some example of narrative text are fable yang merupakan cerita binatang, legend, legenda, sejarah, kemudian fairy tale, folktale atau dongeng atau cerita rakyat. Jadi, kalau kita menemukan sebuah cerita atau teks yang berisikan tentang konflik, kemudian ada klimaks, kemudian muncul problem-problem dari konflik itu, kemudian akan diselesaikan dengan resolusi atau pemecahan masalah, maka ini juga termasuk sebagai narrative text. Yang kedua, the social function. Social function di sini adalah the purpose of narrative text. Itu tujuan dari narrative text ini merupakan entertain, to entertain the readers with the story. Entertain di sini have synonym like amuse atau console, yaitu berarti merupakan tujuannya memberikan hiburan kepada pembaca tentang cerita yang ada di dalam teks ini. Kemudian yang kedua, the purpose of narrative text are to educate or teach the readers with moral value, yang mengajarkan atau mendidik pembaca dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam teks tersebut. Kemudian generic structure dari narrative text, there are 3 or 4 part of narrative text. Generic structure-nya muncul ada 3 atau 4 bagian. The first one, orientation. Orientation di sini set the scenes where and when the story happened and introduce the participants of the story. Orientasi merupakan latar dari cerita ini, misalnya di mana dan kapan cerita ini terjadi. Dan di dalam orientasi ini atau orientation ini muncul pembahasan tentang atau perkenalan siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Second one itu adalah complication. Complication itu tells the beginning of the problems which lead to the crisis of atau climax. Complication di sini adalah memberitahukan tentang awal dari masalah-masalah, yaitu munculnya masalah, kemudian yang menuntun atau mengarahkan kepada sebuah krisis atau klimaks. Kemudian setelah ada problem-problems ini atau krisis atau klimaks ini akan diselesaikan dengan resolution. What is resolution? Resolution yaitu the problems is resolved, either happy or sad ending. Resolution di sini merupakan pemecahan dari permasalahan yang muncul pada complication atau klimaks atau krisis-krisis yang muncul pada complication. Jadi dipecahkan dalam paragraf ini, yaitu resolution. Pemecahannya ini bisa
berbeda, bisa happy, bisa sad, ya bisa menyenangkan, bisa juga menyedihkan, tergantung dari cerita tersebut. Nah, kemudian ada koda reorientation, ya, koda atau reorientation. Koda or reorientation, yeah, this is a closing remark to the story and it is optional. Ya, yang terakhir itu adalah koda atau reorientation. Ini adalah petikan akhir dari paragraf ini, ya, akhir dari cerita yang ada dalam naratif teks. Dan ini sifatnya optional, tidak semua cerita dalam naratif teks itu berisikan koda. Ya, ini berisikan moral value atau nilai-nilai moral yang terkandung dalam teks itu. Ini tergantung dari si pengarang, apakah dia mau memunculkan atau tidak. Kemudian yang terakhir ada language features. Language feature dalam naratif teks itu adalah the characteristic or language feature or narrative text are indicated by the use of. Ya, ciri-ciri kebahasaan dalam naratif teks itu berisikan atau mengindikasikan menggunakan berapa kata atau kalimat. Yang pertama past tense, ya. Ini akan banyak muncul kata kerja bentuk kedua. Seperti contoh kill, drunk, ate, came, was, and were, etc. Kemudian muncul adverb of time. Seperti once upon a time, many years ago, long time ago, ya. Kemudian time conjunction. Time conjunction di sini misalnya when, then, suddenly, ya, etc. Action verb seperti kill, grab, walk, wander. Kemudian dalam naratif teks juga muncul direct speech. Ya. Direct speech di sini, ya, yang berbicara langsung, ya, dialog-dialog dalam sebuah cerita. Next, ini adalah sebuah contoh dari naratif teks. The Rabbit and the Turtle. Kelinci dan kura-kura. One day, Rabbit was boasting about how fast he could run. He was laughing at the turtle being so slow. Suatu hari, sang kelinci menyombongkan diri betapa cepatnya dia berlari. Kemudian dia tertawa melihat kura-kura yang sangat lambat. Kemudian paragraf kedua, much to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to race. The rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. The fox was to be the umpire of the race. As the race began, the rabbit ran away ahead of the turtle, just like everyone thought. Ya, betapa terkejutnya si rabbit ini. Sang kura-kura menantang dia untuk balapan. Kelinci ini menganggap ini adalah lelucon dan dia menerima tantangan tersebut. Dan sang serigala menjadi wasit dari pertandingan ini. Nah, kemudian balapan ini sudah dimulai seperti yang diketahui atau dipikir oleh orang-orang bahwa kelinci pasti berlari di depan dari si kura-kura. Kemudian the rabbit got to the halfway point and could not see the turtle anywhere. He felt hot and tired and decided to stop and take a short nap. All this time, the turtle kept walking step by step by step. He never quit, no matter how hot and tired he got. He just kept going. Ya, sang kelinci ini sudah ada di pertengahan jalan, dia tidak bisa melihat lagi di mana kura-kura. Kemudian dia merasa panas dan lelah. Kemudian dia memutuskan untuk berhenti dan tidur sejenak. Sepanjang waktu tersebut,
kura-kura tetap berjalan langkah demi langkah. Dia tidak pernah berhenti. Betapapun dia panas dan lelahnya, dia terus berjalan. However, the rabbit slept longer than he had thought and woke up. He could not see the turtle anywhere. He ran at full speed to the finish line but found the turtle there waiting for him. Ya. Kemudian sang kelinci tidur lebih lama dari biasanya, dan ketika dia terbangun, dia tidak bisa melihat lagi di mana kura-kura. Dia berlari dengan kecepatan penuh menuju ke garis finish. Dan dia menemukan sang kura-kura sudah menunggunya di sana. Oke. Nah, di paragraf pertama itu akan muncul orientation. Ya, the set of when and where the story happened and the participant on this story. Ya, jadi kapan, di mana, ya, dan siapa saja yang ada di cerita ini itu ada di paragraf pertama yang disebut orientation. Ya, generic structure yang pertama itu orientation. Kemudian paragraf kedua dan ketiga itu termasuk sebagai complication. Ya, di sini muncul ya permulaan dari permasalahan di mana ada race, ya. Kemudian ada permasalahan yang lain yang muncul. Si rabbit hot, dia kepanasan, dia ketiduran. Nah, kemudian di paragraf keempat itu muncul resolution, yaitu the problem is solved. Ya, permasalahan terselesaikan. Ya. Jadi ini adalah akhir dari cerita ini. Nah, kebetulan di dalam cerita ini tidak ada koda atau reorientation atau moral value yang ditulis oleh si penulis. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri the moral value of the story. Oke. Ya, itu adalah contoh dari narrative text. I think it's enough for today. And the next meeting we will continue with this another example of narrative text. Thank you for attention and goodbye for now.